itu dia duduk aja begitu kakinya gitu. Berarti kalau dia berdiri kan lebih tinggi dari gue gitu. Lebih tinggi dari mungkin seatap ini kamar gue gitu. Dan gokil aja lo kalau ngelihat makhluk sebegitu tinggi tiba-tiba lari ke arah lo atau gimana. Spontan Pak ketika dia ngelihat nengok begitu, nengoknya pelan-pelan ya. Tuh gue kabur nabrak pintu gerobak-gerobak. Si mbak yang tadi ngelihat itu dia teriak lagi gitu. Tapi kali ini dia teriak, dia bilang astagfirullahaladzim, dia bilang gitu. Kenapa mbak? Mas kita jalan yuk gitu. Kenapa nih gue pilih? Saya ngelihat pocong mas, kita semua madep ke titik yang sama tuh. Jadi awalnya tuh kayak gini mas. Kayak gini tapi lebih padat kayak orang nge-vape, tebel, puff. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Narasi Misteri. Narasi Misteri akan menceritakan kisah-kisah kejadian nyata dari para narasumber yang datang ke sini. Nah, kali ini gue udah kedatangan seorang narasumber, seorang seniman kontemporer yang berasal dari jauh, dari Jogja. Langsung aja kita ketemu sama orangnya. Mas Miftah. Halo. Kabar baik ya Mas? Alhamdulillah. Mas, lagi ada event ya gue denger ya di Jakarta ya? Iya, lagi ada pameran tunggal saya di Kukira Coffee and Art Space, itu ada di Cipete, Jakarta Selatan. Eventnya dari kemarin tanggal 14 Mei sampai nanti 14 Juni berarti. Gitu. Itu semuanya full karya Mas Miftah? Full karya saya, ada 13 judul karya yang dipamerin gitu. Jadi buat teman-teman yang mau datang aja free gitu. Paling cuma jajan-jajan aja, jajan kopi gitu. Nah, buat kalian nih yang mau lihat hasil dari karyanya Mas Miftah, lo bisa datang langsung tuh ke daerah Cipete ya? Betul. Kukira. Nah, Mas, gue denger kan ada cerita pengalaman lu nih yang lumayan membekas. Banget sebenarnya. Banget ya, sangat membekas ya. Banget. Kisi-kisinya apa sih, Mas? Kisi-kisinya ini makhluk selain manusia pertama yang gue lihat gitu. Maksudnya selain yang kita lihat sehari-hari gitu ya. Kalau orang-orang bilang mungkin makhluk astral gitu. Dan pengalaman yang nggak bisa gue lupain karena sosoknya begitu jelas gitu pada saat itu gitu. Ini kejadian ini tuh sebenarnya pas awal dulu gue kuliah gitu. Jadi mungkin sekitar 10-15 tahun yang lalu. 10-15 tahun yang lalu ya. Sekitar itu. Di kos-kosan pertama gue pada saat itu. Oke, kita stop dulu deh kalau gitu. Nah, buat kalian yang mau tahu cerita full dari Mas Miftah nih bakal menarik banget karena ini hal yang nggak bisa dilupain untuk beliau. Tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan buat kalian yang punya cerita-cerita di luar nalar, lo bisa DM ke Instagramnya Narasi Misteri atau kirim email ke Narasi Misteri. Ada di deskripsi di bawah juga. Dan jangan lupa buat follow Instagram dan TikToknya Narasi Misteri. Langsung aja kita ke videonya. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin. Mas, boleh ceritain nggak dari awal nih kejadian ini terjadi nih sama lo? Oke. Jadi ceritanya pada saat itu gue nyari referensi kos-kosan ya, dikasih sama temen tuh di lokasinya di belakang Universitas Pancasila, Lenteng Agung. Terus di sana itu ada markas militer namanya Yonzikon, kalau gue nggak salah ingat. Di depan Yonzikon itu ada bangunan tua sebelah kali. Jadi kos-kosan gue itu tipikal kos-kosan yang jadi satu sama rumah induk gitu. Jadi satu sama rumah induk. Jadi kalau boleh gue gambarin, rumah induknya ada di depan, terus ada pagarnya gitu dua, yang satu di depan pintu rumah induknya, yang satu di sebelahnya karena emang buat anak-anak kos-kosannya. Itu set depannya. Terus kos-kosannya itu ada di sebelah kanan rumah, berarti kiri kalau dari kita masuk gerbang. Habis kita buka gerbang, nah terus
kos-kosan itu ada di sebelah kiri, memanjang gitu, ada sekitar 11 atau 12 kamar, gue lupa totalnya berapa tapi sekitar itu. Nah semuanya kos-kosan itu tuh kamar mandinya di luar dan cuma ada 2. Jadi gue pikir pada saat itu karena gue baru pindah dan gue nggak tahu siapa aja ngekos di sana. Posisi gue datang tuh gue survei awal tuh siang, gue kesana siang berdua sama teman gue. Terus oh ya gini, sebelum kita masuk kos-kosan itu, habis kita buka gerbang itu kita akan ketemu sama pintu besi. Lebih tinggi dari manusia gitu ya, lebih tinggi dari orang dewasa tingginya, satu pintu gitu, dan kita harus buka dorongnya ke dalam. Nah di pintu itu ditutupin pakai mika yang biasa di pagar tuh loh. Nah kayak gitu, warnanya biru, gue ingat banget tuh. Terus kalau kita buka pintu itu, yang akan kelihatan di depan kita adalah lorong panjang sepanjang 12 kamar itu. Terus di sini ada 12 kamar. Nah, kamar mandinya ada di depan kamar nomor 5 dan 6. Menghadap ke sana ada 2 gitu. Ujung sana, ujung kos-kosan itu adalah kebun pisang gitu. Nah, pas gue masuk karena masih siang, gue pikir adem nih gitu. Akhirnya temen gue, kita ngelihat dari kamar yang awal sampai yang akhir gitu. Ternyata di situ itu cuman ada 1 kamar yang keisi gitu, dari 12 kamar yang ada gitu loh. Nah terus gue pikir, gue tanya sama temen gue, anak Bekasi juga namanya Maul, lu mau ngambil kamar yang mana? Gue yang ini aja, yang deket pintu gitu, biar gue nggak kejauhan kalau jalan, deket pintu gerbang yang didorong tadi ya gitu. Terus oh ya udah, nah lu mau ngambil yang mana, kata dia gitu. Gue ambil pojok kali ya gitu, karena pikiran gue pada saat itu ini paling terang, udaranya paling bersih, karena yang lainnya kan pepetan tembok nih, buka kamar, wah udah tembok nih kan gitu. Nah di depan kamar 11 dan 12 itu yang notabene rumah induknya cuma sampai depan kamar nomor 10, berarti kan kamar 11, 12 nggak ada temboknya nih. Di depannya ada sumur pak, sumurnya tuh beneran sumur zaman dulu yang gede gitu, bukan sumur yang kecil atau sumur sekarang yang buat jet pump. Jadi sumur tuh yang diameter 1,5 sampai 2 meter gitu, gede, dan lu beneran bisa kecemplung di situ gitu. Ada timbanya, masih aktif tapi dia udah pakai sanyo. Itu yang gua nggak prediksi di awal gitu. Maksud gue, menurut gue pada saat itu di otak gue adalah, wah ini bakal chill banget nih kalau sore-sore di sini ngerokok, ngeliat sumur, sininya kebon dan lain-lain. Karena balik lagi, gue kesananya siang gitu. Gue nggak memprediksi bahwa malamnya akan senyebelin itu gitu. Terus akhirnya ya udah pak, gue bayar lah, saya ambil kamar paling pojok gitu. Besok saya pindah ke sini, nanti saya isi barang-barang gitu. Oh iya mas. Bapaknya juga nggak cerita tuh siapa aja ngekos di situ gitu. Nah, 1 kamar yang terisi itu ada di kamar nomor 8 gitu, urutannya gitu ya. Berarti dari 12 kamar yang keisi cuman nomor 2 Maul, nomor 8 gua nggak tahu itu siapa, sama kamar gua paling pojok gitu. Hari-hari biasa gue jarang balik ke kosan malam karena gue lebih banyak di kampus pada saat itu, kan mahasiswa baru, jadi banyak kegiatan gitulah. Entah nginepnya di tempat senior gue atau teman-teman gue yang lebih dekat gitu. Nah terus gue pernah pulang sekali ke kos gitu, dan gue baru tahu ternyata berarti kita masuk dari set awal lagi ya, kita buka pagar, gue naruh motor, terus gue buka tuh pintu yang tinggi gitu. Begitu gue buka ternyata yang ada lampunya itu cuman di depan kamar mandi pak, dan itu 1 doang, lampu kuning zaman dulu gitu tuh. 1 doang, depan gue sana hitam. Nah gue lupa nggak ada orang masang lampu di kebun pisang, nggak mungkin ada dong gitu. Anjing kenapa jadi gelap, gue bilang gitu kan. Jadi parno nih. Nah pas gue jalan, gue coba buang pikiran parno itu. Terus gue ngeliat lampu lagi tuh di sebelah sumur, di pintu belakangnya rumah induk, rumah bapak kos. Lampunya sama segitu doang. Jadi sumurnya gelap, ke belakang gelap, depan kamar gue gelap. Wah, salah ngambil kamar nih, pikir gue begitu. Nah terus di depan kamar nomor 11 awalnya itu ada kursi
apa namanya, kursi karet, kursi plastik yang zaman dulu yang rumbai-rumbai gitu tuh, yang bisa, yang itu kalau diambil kenur gitu, yang bisa pakai bas betotnya bencong tuh biasanya tuh kayak gitu-gitu. Gue dudukin ambles ya. Nah gitu, yang kadang kita nyelip-nyelipin tangan kita di situ. Nah itu ada itu 2 sama meja 1, itu ada di depan kamar 11. Pikir gue, nih besok gue pindahin ke depan kamar gue biar kalau teman-teman gue datang bisa chill lah kalau kata anak sekarang mah gitu. Akhirnya udah, gue tidur biasa pada saat itu. Terus gue pikir gue mau naruh lampu gitu di kamar. Gue cari lampu yang bisa gue ambil dari kamar gue buat di ujung di tiang kayu paling ujung di genteng sebelah sana gitu. Berarti yang paling pojok kamar gue gitu. Ternyata itu ide buruk. Ternyata ya. Karena begitu gue pasang, terus gue pasangnya tuh ketika gue pagi atau siang gue mau berangkat kuliah, gue pasang udah nyala, terus gue nyalain terus. Pas gue balik, dan itu kursinya udah gue geser tuh ke depan kamar gue akhirnya. Pas gue balik sendirian, adalah lampu di sana dan itu nyorot ke kursi dan depan kamar gue, dan moodnya jadi lebih nggak enak lagi. Jadi kenapa gue bilang itu ide buruk, karena moodnya jadi lebih nggak enak. Wah, salah gue bilang gitu. Tapi ya udahlah, akhirnya gue tidur, gue biasa. Nah, kejadian ini terjadi di saat waktu itu gue udah kelar ospek, gue udah mulai kuliah. Yang awalnya cuma perasaan gak enak itu, dan gue selalu pakai, ngobrolin kamar mandi nih. Begitu kita masuk tadi, terus ada kamar mandi 2 nih mas. Gue selalu pakai kamar mandi yang sebelah sono, yang lebih dekat dari kamar gue nggak pernah pakai kamar mandi yang sini. Nggak tahu kenapa. Nah, gue pulang malam, gue inget sekitar jam 11-an gitu. Motor gue parkir, terus gue buka pintu dengan hawa yang nggak enak itu ya, pintu yang besi tadi. Terus gue tutup, karena emang peraturannya katanya harus begitu. Jadi setelah buka ditutup lagi, terus gue tutup lagi tuh, ceklek, udah. Terus gue ngadep ke depan, otomatis yang kita lihat adalah lorong, ya kan. Terus lampu situ sama lampu depan kamar gue. Untuk pertama kalinya nggak tahu kenapa gue masuk ke kamar mandi yang sebelahnya karena gue pengen kencing. Nggak tahu kenapa tuh, kayak gue ngerasa aneh banget, gue masuk sini nih gitu. Akhirnya gue kencing, pas gue keluar, ketika gue keluar kamar mandi, di depan gue kan kamar nih berarti, kaca kamar nih. Itu udah nggak enak tuh karena hitam kan, dan kamar kosong kan gitu. Harusnya berarti kalau dari setnya, gue kalau mau ke kamar gue kan berarti lihat ke kanan. Yes. Nah itu tuh gue lihat ke kiri mas. Terus gue lihat ke kiri di bawah lampu itu, terus ada perasaan di mana gue ngerasa gue nggak pengen balik badan. Gitu. Gue nggak harus balik badan, tapi kan kamar gue di sono. Gitu. Akhirnya gue balik badan. Begitu gue balik badan, gue lihat sesuatu duduk di kursi dekat pintu kamar gue. Jadi kursinya tuh mungkin segini, agak tinggian dikit gitu ya. Yang bikin gue nge-freeze adalah wujudnya gitu. Karena kalau gue logikain, kalau itu orang, pertama itu siapa gitu, lu ngapain di situ gitu, itu siapa. Kedua, kalau manusia duduk biasa gini, dengkulnya di sini pak gitu. Karena manusia kan tingginya begitu ya, ini dengkulnya di sini, tangan lu di sini gitu, atau tangan lu di sini ketika itu pegangannya ada di sini. Yang gue lihat itu enggak pak, jadi kakinya tuh ada di tanah, ada kakinya, gue ngeliat kakinya. Tapi dengkulnya tuh di sini pak, jadi tangan dia tuh posisinya begini nih, begini kalau dari samping itu ya, berarti dia gini nih, dengan pakaian yang gue nggak mau bilang putih, cuman itu semacam jubah gitu, dan itu panjang dan itu kotor karena hujan. Gue pikir, nah gue masih mencerna apakah ini orang pergi habis kehujanan atau gimana, karena itu rintik-rintik habis hujan gitu. Terus lu becek terus duduk situ. Otak gue tuh masih mencerna secara logika, ini apa, siapa, ngapain gitu. Itu gue masih kejar itu tuh. Nah mungkin itu yang nyerap energi orang gitu ya, ketika dia ngelihat sesuatu yang belum pernah dia lihat tuh, energinya habis dibuat ngelogikain ini apa sih sebenarnya gitu. Nah ada unsur kagetnya tuh di situ kan. Nah terus gue ngelihat tangan itu tuh ada di dengkul. Gue bisa mendeskripsikan itu tangan karena dia bergerak gitu, bergerak pelan gitu. Jadi sambil ngelus gini. Terus di tengah kebingungan gue tentang ini sosok apa. Jadi dia tuh gini,
Gue nggak mau bilang perempuan karena gue nggak tahu jenis kelaminnya based on yang gue lihat ya. Yang gue lihat berbentuk seperti rambut dan itu nyentuh sampai ke tanah. Jadi kursi itu separuh ketutupan gitu. Jadi putih yang gue lihat itu ketutupan sama hitam-hitam semacam rambut gitu. Dan kalau gue deskripsiin lagi, bukan kayak kita ngelihat 3 dimensi gitu, enggak. Jadi bentuknya samar kayak hologram yang gue lihat gitu. Jadi kayak tadi gue sempat nyoba kacamata temen di sini yang dia -5. Nah mungkin kayak gitu yang gue lihat. Sosoknya ya, kalau latarnya semuanya kamar gue, kursi itu, lantai semuanya itu masih tetap asli gitu, sejelas itu. Nah, cuman sosok itu aja yang buram itu ya, kita sebutnya buram lah gitu. Itu di saat gua nge-freeze itu sekitar beberapa detik gitu, 10-15 detikan. Akhirnya bubar karena sosoknya nengok. Itu ngeselin banget. Maksud gue lu harusnya kan gak usah nengok ya, biasa aja gitu. Jadi itu gua kaget, takut gitu, karena gue nggak pernah ngelihat sebelumnya gitu. Kayak yang ada di bayangan gue, ini kenapa begini nih gitu. Karena kan yang ada di otak gue, kalau lu kuntilanak kan harusnya lu cakep kayak atau berbentuk wanita kayak atau apa kayak gitu. Ini enggak gitu loh. Jadi kalau ngelihat disuruh deskripsiin wajah, gue nggak bisa karena kan buram ya. Cuman yang gue lihat ada nyala di matanya kayak merah, kayak lu bahkan tahu kalau temen lu mabok matanya merah gitu, walaupun dari jauh mabok lu gitu. Nah ini kayak gitu. Jadi jaraknya adalah jarak dari kamar mandi tempat gue berdiri ke kamar sana itu berarti sekitar 6 kamar. Kita anggaplah per kamar itu lebarnya 2,5 meteran gitu. Jadi itu jarak gue ke sana tuh sekitar 10-15 meter gitu. Untuk ngelihat si sosok itu. Spontan Pak, ketika dia ngelihat nengok begitu, nengoknya pelan-pelan ya. Tuh gue kabur, nabrak pintu, gerobak itu, sampai gue lari keluar kos-kosan, ngelewatin Yonzikon itu sampai si tentara yang lagi piket yang jaga itu ngejar gue pakai dengan senapan laras panjangnya komplit itu karena dikira gue maling. Terus gue berhenti di warung di Jalan Gede itu. Gue berhenti di sana dengan nangis, jadi gue nangis, gue kencing di celana dan gue buang air besar di celana. Gitu. Sampai orang pada nanya, Mas lu kenapa? Gue diem aja, terus habis itu didatengin lah ustadz dan segala macem gitu. Terus akhirnya gue dikasih sarung, gue diamanin di masjid, gue suruh tidur di masjid pada hari itu. Udah besoknya gue langsung minta sama anak-anak barang-barang gue pindahin deh gitu. Udah ambil deh tuh barang-barang deh, gue nggak tahu deh, gue nggak mau di situ. Udah akhirnya gue nggak pernah lagi ke kos-kosan itu. Nah, itu pertama kali gue punya pengalaman langsung ngelihat gitu ya. Jadi buat gue kadang kayak apa yang ada di TV ya mungkin ya kita sebut lah itu kuntilanak, tapi berarti bakal beda banget sama kuntilanak yang ada di TV nih gitu. Yang cantik, yang apa gitu. Karena gue ngebayanginnya gini, yang masih bikin gue takut adalah itu dia duduk aja begitu kakinya gitu. Berarti kalau dia berdiri kan lebih tinggi dari gue gitu. Lebih tinggi dari mungkin seatap ini kamar gue gitu. Dan gokil aja lo kalau ngelihat makhluk sebegitu tinggi tiba-tiba lari ke arah lo atau gimana. Itu pengalaman pertama gue tuh, Mas. Pertama kali lo ngerasain hal-hal yang aneh nih ya, di luar nalar ya. Iya, ngelihat langsung. Ngelihat langsung. Sosok nih gitu ya. Kalau denger mungkin anggaplah gue salah dengar gitu dulu waktu kecil atau apa gitu. Atau kalaupun gue punya pengalaman mistis dengan itu ya, di tempat gue kecil masih banyak orang-orang yang main ilmu hitam, santet dan lain-lain gitu. Dari gue sering punya pengalaman ngelihat santet dari langit gitu, di langit gitu jalan kayak kembang api dan lain-lain itu sering. Cuman kalau ngeliat sosok sebelumnya nggak pernah gitu. Baru kali itu akhirnya gue percaya nih bahwa beneran ada nih begini-beginian nih gitu, gokil gitu. Itu berapa lama tuh Mas dari lo menghuni tempat itu sampai kejadian itu berapa lama tuh? 2 mingguan apa? Gue nggak lebih dari 2 minggu kayak di kosan itu tuh. Tinggalnya nggak lebih dari 2 minggu. Jadi 2 minggu kejadian habis itu lo nggak balik lagi ke sana, ngambil barang-barang aja tuh. Jadi gue ngekos, kejadiannya 2 minggu setelah gue ngekos. Ada habis itu gue cabut.
Pindah ke daerah situ juga, deket situ Pindah juga? ke apa ada Setu Babakan di sekitar situ ya, kayaknya dekat-dekat situ. Nggak ada kendala apa-apa kayak di tempat pertama? Enggak ada sama sekali. Karena lebih rame kan, jadi ada tetangga kos gitulah gitu. Kamar sebelah gua ada orangnya gitu. Jadi gue balik tuh ada yang diajak ngobrol gitu. Kalau ini kan enggak gitu. Oh, gue inget kejadian itu berarti hari Jumat, karena biasanya kalau hari Jumat itu temen gue si Maul itu dia balik ke Bekasi. Gitu. Karena kan Sabtu Minggunya libur kan gitu. Nggak ada kelas gitu. Jadi kejadian itu hari Jumat. Dari sekian banyak kamar yang dihuni berapa banyak, Mas? 3, gua Maul sama yang satunya. Nah, yang satunya tuh kamarnya tuh kayak nggak pernah kebuka, gua nggak pernah tahu orangnya. Gue cuma pernah tahu itu dihuni karena ada orang mandi di kamar mandi pada saat itu. Di kamar mandi yang terakhir tempat kejadian gitu. Cuman di situ, cuma gue nggak pernah lihat orangnya. Kamarnya selalu ketutup, terus kayak banyak buku-buku tebel gitu. Itu kayak menurut gue pada saat itu nih orang aneh, kayak spooky banget sih nih. Gitu. Udah, cuman itu doang. Tapi setelah itu lo pindah aman ya dari gangguan-gangguan aneh kayak gini lagi, nggak ada ya? Nggak ada. Kalau konteksnya di tempat tinggal kos-kosan gitu udah nggak ada lagi. Di kos-kosan gue yang baru itu tuh ada mobil apa sih sebetulnya omprengan kali ya, yang dia lewat situ tuh Lenteng Agung jurusan yang mau ke Depok. Nggak ada merek ya? Nggak ada merek. Jadi kayak mobil sayur gitu deh, gitu. Kayak oplet tapi mobilnya carry gitu. Gitu. Jadi mobil satu kabin tapi di belakangnya dibikinin kayak rumah-rumahan gitu buat orang duduk di situ. Terpal. Kayak gitu. Gue ngelihat kayak gitu tuh, posisi gue lagi begadang sama anak-anak. Terus mobil itu lewat, terus gue sama anak-anak tuh ada salah satu teman gue bilang, ini lu ngeliat nggak? Gitu. Apaan gitu? Ternyata tuh kayak ada kain putih gitu di belakangnya dia dan berdiri gitu. Jadi berdirinya tuh nggak di mobilnya, tapi di belakang mobilnya, tapi kayak ngikutin gitu. Gue bilang, ngelihat gue, tapi itu apa ya gitu? Pocong kali, pocong. Anak-anak pada gitu. Terus gue bilang, masa iya gitu. Terus besoknya kita nanya tuh sama bapak kos, Pak, Bang, di sini serem banget Pak. Jadi ada belokan sebelum ke kosan gua. Nah dari situ tuh kita bisa jalan dikit, terus kita bisa ngeliat Setu Babakan tuh, bisa ngeliat setunya. Nah katanya di situ yang serem gitu. Jadi kadang orang ketempelan, tukang ojek naik motor terus ada yang bonceng gitu tuh di situ, dari situ. Mungkin yang kalian lihat tuh itu, kata bapak kos gua begitu. Itu sih kalau yang di kos-kosan lama gue tuh cuman itu, dan itu kejadiannya udah lama banget ya gitu. Itu pengalaman pertama. Pengalaman pertama. Pengalamannya lain apa Mas yang menurut lo nggak kalah dari pengalaman pertama dari yang lo rasain itu? Yang lihat langsung ya. Jadi gue tuh kebetulan dulu suka naik gunung gitu. Gue suka merbabu, gue suka naik gunung merbabu dari jalur namanya Wekas gitu, ada di Magelang gitu. Gue dulu open tripan juga gitu. Jadi gue bawa peserta dari Malang. 4 cewek, 2 cowok. Jadi gue naik 6 orang peserta, gue 7 sama 1 teman gue porter gitu. Jadi kami naik ber-8. Di bawah tuh gue udah bilang sama peserta gue yang cewek gitu, gue bilang, ada yang lagi dapat nggak gitu? Ada Mas gitu. Kita semua kayaknya lagi dapat. Tempat-tempatnya lagi dapat tuh. Terus kita naik tuh hari Kamis Mas. Gitu. Terus di dalam hati gue di base camp tuh gue bilang ini ya, apes banget gue naik malam Jumat bawa orang lagi dapat lagi nih. Gitu. Ya udahlah, gue nggak mikir aneh-aneh karena emang ya udah gue track juga, gue apal gini segala macam. Terus sampai akhirnya udahlah gue sweeper deh, gue bilang sama teman porter gue, lu jalan duluan bukain jalur buat mereka gitu. Terus kita naik itu abis maghrib gitu, mau isya, abis isya karena si cowoknya mau sholat isya dulu dia bilang. Habis isya tuh kita naik dari base camp terus ke OTW ke pos 1 gitu. Dari situ belum kejadian aneh-aneh. Oh pas mau di pos 1 ada 1 cewek yang minta tukeran gitu. Terus posisi gue di belakang, paling belakang, minta tukeran sama temennya di depan. Kita tukeran dong gitu. Kenapa gitu? Terus karena
Dia bilang dia ngelihat sesuatu gitu, dia ngelihat pocong pada saat itu. Nah mungkin buat teman-teman yang biasa naik Merbabu lewat Wekas juga pasti akrab gitu sama pos 1 Wekas tuh emang katanya banyak pocongnya katanya gitu kan. Nah terus akhirnya gue teriak dari belakang, kenapa mbak gitu, nggak apa-apa mas gitu, minta gantian posisi aja gitu. Oh ya udah lanjut ya lanjut. Terus akhirnya duduklah kita di pos 1, gue bilang kita nggak bisa ngecamp di sini ya gitu, karena ini bukan buat tempat buat ngecamp. Kalau mau nanti di pos 2 itu Sabana, gue bilang gitu. Sampai akhirnya oh iya istirahat bentar doang di situ. Terus si mbak yang tadi ngeliat itu dia teriak lagi gitu, tapi kali ini dia teriak, dia bilang astagfirullahaladzim, dia bilang gitu. Kenapa mbak? Mas kita jalan yuk gitu. Kenapa nih gue pilih? Saya ngeliat pocong mas gitu, ada di pohon gitu, ada di belakang pohon gini. Yaudah kita jalan. Terus abis itu 3-3-nya cewek, 4-4-nya cewek yang lagi dapat itu dia ngelihat juga gitu loh. Jadi mereka ngelihat, terus gue bilang, akhirnya gue kesal karena kan berhenti mas jadinya. Gitu. Nah di tengah kekesalan gue nyeletuk gini dalam hati, lu nongol lagi gue tubruk lu. Berani aja lu nongol gitu. Terus udah perjalanan lah kami dari pos 1 mau naik ke pos 2. Ada pos bayangan di sana sebenarnya. Itu ada di jalur yang agak landai gitu. Terus yang teriak nih kali ini bukan yang cewek-cewek, yang cowok bilang, mas itu di depan ada apa, dia bilang gitu. Terus karena gue capek, gue refleks, tas gue buang, terus gue lari. Terus gue lari sebisa mungkin. Terus nah sosok itu tuh sama. Kenapa gue bilang itu setan gitu ya, karena based on yang gue lihat pertama kali dulu yang dia kabur kayak hologram gitu, itu juga gitu mas. Jadi kayak semi dari asap gitu, terus kayak set. Nah ketika gue ngejar tuh dia mundur gini loh. Dan itu akhirnya hilang di pohon-pohon yang cenderung gelap gitu, lebih gelap dari biasanya. Terus gue balik badan gitu. Udah tuh, abis itu gue bilang udah kita lanjut jalan nih, kalau kita di sini pilihannya gini deh, pilihannya lo mau turun mumpung kita belum jauh, atau kita mau lanjut tapi nggak usah mikir aneh-aneh. Kalau lo sepakat sama gue kita lanjut. Udah akhirnya kita lanjut nyampe lah kita di pos 2 gitu. Kita bikin tenda di sana. Terus abis itu jadi di pos 2 Merbabu itu ada tebing gitu mas. Nah gue iseng sama teman gue bikin sama porter, kita bikin tendanya di sini, jadi pinggir jurang gini. Terus karena badai, peserta udah gue kondisiin, terus gue bikin tenda di sana. Logikanya sebelah tenda gue itu jurang dan nggak mungkin ada orang lewat sana gitu. Terus awalnya pas kita lagi tiduran, kita mau masak tuh, temen gue denger suara sapu lidi di sebelah tenda gue, kayak srek. Terus gue bilang sama temen gue, ini kalau digangguin pilihannya gimana nih, kita mau kabur apa gimana? Yang penting kalau mau kabur jangan gegabah, takutnya lu lompat ke jurang. Jadi ingat kalau buka tenda kita lari ke kanan ya, bukan ke kiri ya. Gitu. Terus kita pakai lampu yang kita gantung di tenda gitu mas. Nah, apa namanya? Kalau angin kan frame tuh kan cuman goyang-goyang gini aja nih, sek gitu doang. Nah itu tuh kita berdua lihat beneran itu goyangnya tuh karena di frame sebelah kiri di belakang gue ini, itu tuh dipegang orang gini, kayak dipegang tangan digenggam gini, terus digoyangin. Bubar mas gue sama teman gue berdua, kabur kami ke tenda orang-orang itu. Terus udah tenda kita tinggal di sana. Udah terus ditanya mas ada apa gitu, enggak ada apa-apa karena kita nggak mau bikin peserta makin takut kan. Terus karena sebelum hujan tadi kita udah nyari kayu dan segala macam, kita terpalin, terus kita bisa bikin api unggun aja deh gitu. Nah jadi posisinya terus kita ngelingkar, gue sama teman porter sama 2 orang dari mereka cowok-cowok. Nah awalnya jadi ini pintu arah datang pos 2 nih, dan itu semak-semak kan gitu. Nah posisinya gue ada di dekat pintu masuk arahnya ya. Nah jadi yang menghadap ke pintu masuk tuh peserta gue gitu. Terus dia bilang gini, mas gue kayaknya mau ngelihat apa yang tadi kita lihat di bawah deh gitu. Terus gak usah aneh-aneh lo gitu, coba jelasin apa yang lo lihat. Terus dia meraktekin kan, dia sambil ngerokok, dia meraktekin gini, yang gue lihat tuh kayak gini mas. Jadi kayak asap gitu, pes gitu. Wah bener nih gue bilang. Terus dia bilang sama temennya sebelah, tukeran deh gitu. Nah terus mereka tukeran nih, jadi
siang cerita pertama gue ada 2 orang di sini. Nah dia minta tukeran sama temennya yang di sini. Terus tukeran mereka. Nggak lama ngobrol, gue bilang jangan dibahas ya. Terus dia bilang gini, dia ngeliat ke arah yang sama, terus dia bilang gini, Mas itu tenda atau dia bilang apa ya? Terpal spanduk, dia bilang. Kayak spanduk yang dibalik kan belakangnya putih tuh. Tar, emang lu ngeliatnya gimana? Jadi dia kayak ngeliat di dedaunan itu ada spanduk gitu, kayak apa ya bahasa Jawanya kayak gelambreh ya apa ya? Menjuntai gitu lah, kayak turun gitu. Gue bilang, tapi bergerak nggak? Enggak sih mas, tapi samar gitu, tapi goyang gitu. Ngaco kali nih. Terus gue bilang sama temen gue, lu yang di situ deh gitu. Terus temen gue diem di situ dengan perasaannya gue masuk tenda aja kali ya, Terus akhirnya, nah kan, dia bilang gitu. Terus kita semua madep ke titik yang sama tuh. Jadi awalnya tuh kayak gini mas. Kayak gini, tapi lebih padat kayak orang nge-vape, tebel, puff. Gitu. Terus jadi tuh sosok di situ. Bah, goblok, gue bilang. Kenapa harus ngelihatnya berjamaah? Gue bilang gitu kan. Akhirnya anjing, kita masuk tenda aja kayak udah nggak kondusif nih di sini udah. Terus api unggun kita siram pakai air. Udah kita pastiin mati, udah deh. Masuk tenda situ udah malam itu tuh gue nggak tidur karena gue pikir wah ini pasti karena ada faktor karena anak-anak cewek ini lagi dapat gitu kan. Misalnya mereka lagi nggak suci gitu. Mungkin jadi demen kali gitu. Terus udah tuh abis itu tenda beberapa kali dilemparin batu gitu. Padahal gue tahu yang naik hari itu cuma ada gue dan adapun pendaki lain tuh jaraknya mereka lebih jauh dari kami dan mereka udah mau ke jalur yang ke atas gitu. Nggak mungkin orang iseng pendaki lo seiseng-isengnya orang, nggak mungkin ngelemparin tenda orang doang gitu. Gue bilang udah jangan diganggu nih. Udah itu tuh ya kejadiannya yang misalnya mau gue garis bawah itu yang tadi part gue ngejar si sosok itu karena gue capek ini nggak turun nih, bukan gue terus berani juga nggak juga gitu, cuman lebih ke kesel aja nih kalau nggak dikelarin kan nggak kelar gitu, nggak jalan-jalan akhirnya ntar gitu. Ya udah, jadi gue kejar tuh dia kayak mundur gitu. Akhirnya hilang di semak-semak gitu. Ya kalau mau gue tubruk beneran juga kayak mungkin karena kalau pada saat itu pikiran pendek gue sih berani aja gitu, cuma gue nggak tahu akhirnya gue tubruk jadi apa. Kalau gue tubruk nempel di gue kan kelar juga akhirnya. Bodoh. Itu pocong tuh. Nah, dan persamaannya adalah tingginya nggak kayak manusia biasa. Itu yang gue tahu. Jadi nggak 170, nggak kayak lebih tinggi 2-3 meteran gitu, gede. Segede itu. Setahu gue yang gue lihat, semua sosok yang gue lihat pasti lebih gede dari ini. Kayak yang sosok di kos-kosan yang cerita pertama itu yang gue lihat tangannya tuh, logika gue gini, itu kan makhluk pasti udah tua ya, dan kayaknya mereka nggak punya pemahaman tentang merawat diri gitu, kebersihan, kayak cukur rambut, motong kuku itu. Jadi lu kebayang nggak sih lu hidup 80 tahun terus kuku lu nggak lu potong kayak gitu tuh. Jadi kayak termasuk yang pocong itu ya sebesar iya. Itu bukan manusia ukuran zaman sekarang ya. Sebesar itu dan ada rambutnya Pak, dan rambutnya tuh keluar sampai ke ini, ke muka, nutupin muka sampai ke badan gitu. Yang gue lihat tuh gitu. Ya karena gue pikir ya siapa yang mau nyukur rambut pocong ya kan? Berarti nggak ada yang cukur dong. Ya, rambutnya panjang gitu. Lanjutannya setelah lo ngelihat itu sama-sama masuk sampai turun aman. Oh, pas turun ini pas kita ngelewatin lagi pos 2 itu gue kayak ngelihat di ada pohon tinggi dan dia punya batang gitu yang melintang gitu di atas. Nah, gue ngerasa ya, gue nggak lihat. Gue ngerasa kayak ada yang duduk di sana selonjoran gitu. Udah itu aja, terus habis itu gue lari aja gitu, lari kecil pelan. Akhirnya kita turun kan siang kan, jadi kan nggak terlalu ada apa-apa gitu. Pas kita nge-trek malam itu aja yang agak chaos gitu. Makanya kalau pesan gue sih ya intinya dimanapun kapanpun ya usahain lo jaga kebersihan, kesopanan gitu, karena lu nggak pernah tahu siapa yang lebih dulu di situ gitu, lebih ke kayak gitu sih. Ya dengan nanjak lagi dapat aja, padahal kita udah sopan itu bukan hal yang kita inginkan. Iya, itu aja tetap disamperin gitu, tetap agresif aja gitu.
Di 4 perempuan ini ada yang bermasalah sama tubuhnya nggak setelah kejadian itu? Satu sih karena badai dia kena hipotermia ya. Saya hipotermia ringan gitu. Jadi sampai kita evakuasinya sampai ke yang benar-benar harus skin to skin gitu. Iya. Gitu. Dia dan temen ceweknya yang satunya lagi gitu. Sampai ke kayak gitu terus gue mikir tapi gue pada saat itu lebih ke mikir gimana secara teknik survival aja, bukan mistis yang segala macam gitu. Gue pikir wah ini anak hipo, gue harus apa nih, gue harus apa. Jadi step by step yang emang gue pelajarin, gue terapin ke sana. Nggak sama sekali nggak ada pikiran buat, oh ini karena tadi ngeliat pocong di bawah. Teknis penyelamatan aja ya. Sampai turun akhirnya setelah lo yang ngelihat ada yang duduk itu, lo jalan aja sampai bawah aman. Aman, karena siang. Soalnya kalau ceritain tuh bakal jadi kepanikan buat semua orang juga ya. Bisa jadi, memang kayak tau nggak di belakang gue bang itu kayak ada orang deh gitu, kabur mereka gitu kan. Dan resikonya lebih gede. Lebih gede karena capek, gitu. Karena kan turun kan lebih capek kan. Gitu. Nah, yang menarik adalah dia cerita, gue adalah pelukis ketiga yang dia temuin. Dia bilang, mas ini lukisannya kayak mistis banget nih.